mimpi itu nggak pernah hilang, mungkin hanya tertunda saja gitu kan. Itu sih yang sebetulnya berat tuh, bagaimana menjadi dewasa di saat bekerja, kemudian kita punya masalah internal dan lain-lain. Itu kita harus tetap profesional bekerja, kita juga harus tetap fokus dalam bekerja, dan tentunya menyiapkan hal-hal lain di luar pekerjaan. Ya kita harus bisa melewati semua itu fase yang memang berat, tapi ya kita harus ikhlas kan, kita harus ya tetap menjalani itu, karena kan namanya hidup ya nggak akan pernah selesai dari cobaan. Kalau cobaannya selesai, hidupnya selesai juga. Oke guys, sorry tadi ada sedikit gangguan mekanik. Nah, hari ini kita langsung lanjut aja podcastnya bersama Kang Khalid. Oke, Kang, kita lanjut ya Kang ya. Baik. Nah, dari tadi kan kita udah banyak banget ya nanya-nanya Kang Khalid itu kerja apa, di perusahaan mana, terus pengalamannya tuh apa aja sih. Nah, kalau boleh tahu, Kang Khalid kan lulusan dari Universitas Unjani ya. Yeah. Kalau boleh tahu dulu tuh Kang Khalid ambil prodi apa, terus ada nggak sih seperti organisasi yang Kang Khalid ikutin gitu? Oke. Berbicara riwayat pendidikan khususnya semasa kuliah ya, Mbak. Betul, memang saya kuliah itu di Universitas Jenderal Ahmad Yani, tepatnya jurusan kimia atau lebih dikenal kimia murni. Memang wajahnya nggak terlihat seperti kimiawan sih. Nah, terus sebelum ke organisasi saya cerita sedikit kenapa saya mengambil jurusan kimia. Itu karena memang dulu saya tuh karena yang pengen ngerantau, jadi ternyata ada jurusan analis kimia nih waktu SMK gitu kan. Masih di kabupaten yang sama di Majalengka, tapi memang ke kotanya lah. Kebetulan memang tinggalnya di daerah pegunungan lah, seperti itu. Masih asri. Adem banget ya. Nah, kemudian ambil analis kimia dulu. Pokoknya impiannya, saya pengen bekerja di pertambangan dan lain sebagainya gitu kan, yang memang punya gaji-gaji yang besar lah seperti itu. Nah, kemudian setelah lulus sekolah, akhirnya melanjutkan nih kuliah. Udahlah, biar lurus lanjut lagi ambil kimia gitu kan. Nah, kemudian saya kenal dengan organisasi itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kebetulan organisasi-organisasi yang pernah saya jalani ketika memang semasa kuliah itu ya ada organisasi himpunan mahasiswa kimia, kemudian ada juga BEM universitasnya, kemudian ada juga himpunan mahasiswa kimia se-Indonesia, kemudian banyak lagi organisasi lainnya termasuk kepanitiaan di dalamnya gitu. Nah, memang itu kuliah, jurusan dan juga organisasi yang saya ikuti pada saat itu. Nah, berarti kan banyak banget ya organisasi yang udah Kang Khalid ikutin. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih, dulu kan berarti pernah ikut himpunan kimia ya tadi. Betul. Kalau boleh tahu dulu jabatannya sebagai apa, terus dari periode tahun berapa sampai ke berapa nih? Oke. Untuk organisasi himpunan mahasiswa kimia sendiri itu kan saya berawal dari masih mahasiswa baru. Itu pertama dari staf dulu, kemudian jadi kepala bidang atau bahasa sederhananya mungkin kepala departemen atau menterinya lah gitu. Nah, baru di tahun ketiga itu jadi ketua himpunan gitu, diamanahi memang menjadi ketuanya di organisasi tersebut gitu. Keren ya. Ada basicnya nih. Pas berarti sekarang kalau harus jadi leader ya. Aduh, amin. Oke, nah kita mau iklan dulu nih Kang. Nah, kira-kira buat teman-teman atau sahabat BKK yang sedang mencari universitas atau teman-teman pengen nih cari beasiswa yang sekiranya murah atau teman-teman terhalang dengan biaya ketika pengen kuliah, di BKK Bisa kami menyediakan banyak sekali platform beasiswa dari berbagai universitas. Nah, mungkin buat para sahabat BKK bisa langsung daftar atau langsung kunjungi ke websitenya BKK Bisa gitu. Nah, oke, kita lanjut ya Kang ya. Oke, nah berarti kan udah banyak banget pengalaman kerja, terus organisasi juga banyak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari sebanyak itu sebenarnya ada nggak sih yang sesuai sama hobinya Kang Khalid sendiri gitu? Oke. Berbicara hobi ya. Hobi itu muncul sebetulnya ketika memang awal kuliah gitu kan. Cerita lagi sedikit bahwasannya ketika saya berkuliah itu dikatakan cukup jenuh dengan akademik ya. Kuliah di kelas seperti itu ya,
sampai SMK dari mulai SD itu kan udah 12 tahun gitu kan duduk di bangku sekolah. Dan memang waktu SD, SMP masih ikut kayak OSIS gitu kan atau pramukanya gitu kan. Kalau SMK memang benar-benar vakum gitu. Nah, kemudian ada tawaran luar biasa nih di kampus karena saya udah jenuh. Alasan jenuhnya adalah ya karena memang pada saat itu ya alhamdulillahnya cukup beruntung lah gitu ketika memang di masa sekolah itu dari masa SD sampai SMP itu memang kebetulan ranking kelas terus juara 1 gitu. Kemudian ketika naik ke SMK itu memang mulai turun lah, masuk 3 besar seperti itu, kadang kedua kadang ketiga seperti itu. Kemudian juga juara di lomba kompetensi siswa pada saat itu, jadi memang punya, ya saya cukup percaya diri lah pada saat itu gitu kan dengan CV saya, dengan berbagai sertifikat yang didapat pada saat itu. Sempat ada juga tawaran dari kampus gitu kan untuk masuk gitu, tapi pada saat itu kan memang punya tujuan coba masuk kampus A, kampus B gitu kan. Ternyata memang tidak masuk, sampai saya sempat kecewa gitu kan, ini sertifikat sebanyak ini tidak bisa menolong saya ke mimpi saya seperti itu. Akhirnya saya lumayan jenuh tuh dengan akademik pada saat itu, tapi ya sebetulnya kan di luar itu kita memiliki jalan gitu kan. Tuhan sedang ngatur jalan ini nih gitu kan. Tuhan ngasih kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Ternyata memang punya jalan yang jauh lebih baik. Belum tentu saya bisa berorganisasi sampai menjadi ketua. Kemudian saya datang ke kampus yang menolak saya ketika saya daftar kuliah, tapi saya diundang sebagai pemateri pada saat itu di kampus yang pernah menolak saya gitu kan. Ya itulah kehidupan gitu kan. Ya kita harus bersyukur, tapi ya itu tidak semata-mata didapatkan gratis gitu kan, ada prosesnya, ada syaratnya, dan itu memang yaitu organisasi yang membuka saya untuk terus melebarkan sayap, membuat saya berekspresi seperti itu. Memang entah kenapa, mungkin memang dari melihat orang tua juga yang memang bersosial gitu. Kemudian ya saya senang aja ketika melakukan hal-hal sosial, ketika saya bisa membantu banyak orang, ketika memang orang itu tersenyum ketika memang kita bantu nih, atau bahkan sampai menangis bahagia gitu. Itu kepuasan yang memang saya aneh gitu, saya sangat bahagia mendapatkan itu gitu. Di luar mungkin harta yang bisa dihitung, tapi ya ketika melihat orang bisa bahagia karena kita, itu jauh lebih bahagia bagi kita gitu kan. Karena memang kan ada sebuah prinsip juga dari, kalau di Islam kan ada dari Nabi Muhammad ya, menyampaikan manusia terbaik itu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah makanya kemudian organisasi hadir, saya masuk, dan ya semuanya, hobi saya semuanya, passion saya itu membuat saya bahagia. Bagaimana kemudian berorganisasi, bagaimana kemudian tidur di sekretariat kampus, berorganisasi sampai malam, kemudian mengenal organisasi buruh, bagaimana mengenal aksi-aksi yang memang dilakukan masyarakat, berbaur dengan mereka, melakukan aksi-aksi sosial gitu kan, pengabdian masyarakat. Hal-hal yang memang membuat kita jauh lebih hidup, jauh lebih sadar gitu bahwa akan menjadi apa saya suatu hari nanti. Gitu. Di situ saya akhirnya sadar, oh ternyata saya juga merasakan apa yang dirasakan banyak orang pada umumnya nih. Kan kata Najwa Shihab pun, ya semua orang pada akhirnya akan merasa salah jurusan di akhir semester. Mungkin karena beban pusing, atau mungkin ada banyak perang ketidakcocokan ya di dalam hidupnya gitu ketika kuliah yang dijalani. Tapi ya balik lagi, bukan berarti ketika kita jurusan A, kerja pun harus kan nggak seperti itu. Dunia udah jauh lebih maju, kita bisa nyebrang dari A ke B dan sebagainya. Kita kayak sekarang saya kerja di kimia, dulu saya kuliah kimia juga.
saya memang nggak terlalu hobi di sini, tapi kan saya ada organisasi nih, hobi saya melakukan itu gitu. Sama lah ketika yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika bekerja pun ya ada tanggung jawab saya di pekerjaan saya, kemudian saya melakukan hobi itu di luar jam kerja saya, seperti itu. Oke, keren banget ya. Nah, berarti kan kalau untuk hobi sendiri lebih ke organisasi ya? Gitu. Ya, lebih suka untuk membaur dengan orang-orang baru, sosial. gitu. Oke, biar punya relasi mungkin yang lebih luas lagi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, berarti kan hobi banget nih di organisasi. Nah, balik lagi nih, berarti kan tadi pernah jadi ketua himpunan kimia ya. Nah, ada nggak sih hal yang menurut Kang Hol itu bikin kayak susah gitu, kayak berat banget nih ngejalaninnya jadi ketua himpunan itu di apa? Oke. Berbicara berat itu kan ada quotes dari Agus Salim, legend is legend, memimpin itu menderita gitu. Tapi ya bagi saya ya menderita yang memang membuat saya bahagia pada akhirnya gitu, karena ada kepuasan itu, saya bisa bermanfaat nih buat banyak orang gitu kan. Nah, hal yang paling berat adalah sebetulnya setelah selesai ya. Setelah selesai kemudian saya sadar selama saya menjadi ketua nih mungkin saya pernah memaksakan kebijakan A, saya pernah melarang suatu kebijakan yang lain gitu. Saya pernah membatasi orang, saya pernah memaksa orang. Ya, namanya menjadi ketua, memegang organisasi, kita kan memang dituntut untuk mengambil keputusan, dan memang yang namanya keputusan itu tidak akan pernah 100% diterima gitu kan. Dengan berbagai macam kepala, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak gitu kan. Memang sedihnya adalah di situ. Saya khawatir saya menyakiti banyak orang. Saya merasa setelah selesai saya hanya ingin minta maaf nih ke teman-teman bahwa ya mungkin dulu mungkin saya terlalu otoriter atau bagaimana, pernah melakukan hal-hal yang memang tidak enak buat teman-teman yang pernah saya pimpin. Ya saya meminta maaf atas itu gitu, karena memang balik lagi tidak bisa 100%, tapi ya saya tidak ingin ada ganjalan sebuah kesalahan lah gitu kan. Dalam hidup ini kan memang kita mencari relasi ya, kita mencari teman. 1000 teman terasa sedikit, tapi satu musuh terlalu banyak, seperti itu. Benar banget. Nah, mungkin buat yang nanti ada yang nonton nih, mungkin angkatannya Kang Khalid, mohon dimaafkan. Ya. Mungkin selama menjadi ketua kurang berkenan atau gimana, tapi syukur-syukur semoga baik ya. Amin, amin. Oke, nih berarti kan tadi udah hal tersulit ya. Nah, kalau hal yang menurut Kang Khalid itu sulit banget nih dilupain, atau itu mungkin hal yang paling indah selama jadi ketua himpunan kimia itu apa nih? Oke, kalau kenangan-kenangan manis gitu kan itu banyak sebetulnya ya, tapi yang paling saya ingat adalah ketika satu ada di sana kan kebetulan kami ada mahasiswa reguler, ada juga ekstensi atau karyawan ya, yang mereka memang kuliah sambil kerja juga gitu. Tapi secara organisasi tuh uniknya kita memang masih terlibat, mereka masih ikut beberapa kegiatan organisasi gitu kan. Nah, ketika mereka pengumuman kelulusan, ada satu orang di mana dia juga ketua di organisasinya itu, di mahasiswa ekstensinya itu gitu, sebagai ketuanya dia menyampaikan ke saya, terima kasih Him gitu kan. Ya intinya terima kasih sudah dibantu, karena memang pada saat itu ada suatu permasalahan yang menyangkut ke sidang skripsi mereka gitu kan. Ada berbagai kebijakan lah dengan pejabat kampus pada saat itu, memang punya target untuk memajukan sidang, dan masih banyak mahasiswa yang terkendala kan, belum selesai. Pada akhirnya saya bantu audiensi, saya sampaikan biar keduanya dapat win-win solution, karena memang sebagai organisasinya pada saat itu. Dan ternyata memang ada yang mengingat itu gitu, bahwasanya oh saya pernah ditolong, saya juga pas senang gitu kan. Kemudian ketika saya bisa membantu, saya ingat ketika berkuliah itu kan gini, yang saya tangkap menjadi mahasiswa itu ya, itu sebuah anugerah yang besar. Karena apa? Karena memang banyak yang mau tapi tidak mampu, banyak yang mampu tapi tidak mau gitu kan. Jadi yang memang dikasih kemampuan ya tanggung jawabnya besar juga, peran fungsi mahasiswa dan lain-lain. Banyak rakyat yang memang harus kita bantu, ya itu harusnya mahasiswa sadar akan itu, bukan hanya kuliah akademik di kelas dan egois dengan hal itu gitu. Karena kemudian
ya yang sering saya temuin ketika masa-masa mau ujian tuh kan temen-temen nyari biaya ya untuk ikut ujian nih gitu kan. Nah justru kata saya ini harusnya kan ketika mau ujian kita makin giat belajar, tapi ini malah makin hilang karena memang nyari yang mereka iya butuhkan nyari uang memang biar bisa ikut ujian gitu kan. Nah kemudian saya memperjuangkan hal-hal itu, hak-hak itu, bahwasanya ya mahasiswa masih bisa ikut ujian gitu kan, bayarnya nanti setelah ujian. Hal-hal seperti itu yang memang ya saya senang melakukannya. Ketika misalnya pernah ikut beberapa aksi ke jalanan, banyak masyarakat yang memang ya rakyat-rakyat yang memang membutuhkan. dalam artian rakyat-rakyat yang ada di jalan gitu kan, mereka sampai ngasih kita minum, ngasih kita makan, karena memang mereka merasa terbantu gitu dengan adanya kita. Tolong ya perjuangkan kami, tolong sampaikan ini, karena memang mahasiswa jembatannya gitu kan, kaum intelektual yang memang bisa didengar oleh pejabat-pejabat di atas sana, seperti itu. Oke, nah ngomongin organisasi juga, terus ngomongin hak orang yang jalanan, jangan-jangan Kak Khalid pernah ikut Omnibus Law nih. Ya. Kebetulan pernah. Gimana nih, mungkin ada sedikit kayak ceritanya seperti apa sih, separah apa dulu zamannya Omnibus Law itu? Iya, yang menarik yang saya ingat dulu pernah aksi ke Jakarta ya, ke gedung DPR pada saat itu. Memang kondisinya luar biasa sih, banyak flare, banyak petasan, banyak gas air mata. Ya itu sebetulnya hal-hal yang biasa ditemuin lah, entah itu misalnya di Provinsi Jawa Barat ya, di Gedung Sate, di gedung DPRD-nya, kemudian saya dulu di Cimahi di depan kantor wali kota atau DPRD-nya ya. Memang ada peraturan juga kan dalam aksi, bahwasanya biasanya setelah jam 6 sore tuh udah harus bubar tuh. Ya kalau nggak bubar ya dikasih gas air mata gitu, biar memang ya pulang gitu. Udah waktunya mandi sore kayak gitu. Nah memang ya hal-hal seperti itu yang sebetulnya cukup mencekam pada saat itu, tapi ya menarik gitu kan, karena memang saya jujur banyak hal yang ingin saya pelajari dari sebuah aksi gitu kan. Kita hidup tuh belum tentu menjadi segini-gini aja gitu kan. Siapa tahu memang kedepannya kita ada di suatu posisi yang memang kita akan menghadapi aksi protes dan lain-lain gitu, dan dengan begitu kita tahu gitu bagaimana cara menghadapinya, sebenarnya apa yang mereka tuju gitu kan. Selain memang pada saat itu ya tentu idealis, ingin memperjuangkan, ingin membantu hak-hak yang memang kita semua perjuangkan, seperti itu. Oke, keren banget ya. Ternyata kita kedatangan salah satu nih guys. Waduh. Yang pernah ikut Omnibus Law. Padahal dulu lagi rame-ramenya ya Kang dulu. Oke nih, berarti kan kita udah ngulik banyak banget ya Kang. Nah kalau boleh tahu nih, ada nggak sih pengaruh besar dari hasil organisasi yang udah Akang jalanin, itu berpengaruh nggak sih ketika sekarang kan Akang di QC Leader ya? Yeah. Nah itu berpengaruh nggak di posisi yang sekarang gitu? Apakah QC Leader emang harus memiliki organisasi sebanyak itu atau gimana gitu? Oke. Berbicara pengalaman organisasi dengan keterkaitan posisi kerjaan hari ini ya, tentu kalau yang saya tahu memang informasi dari alumni-alumni dulu ya, ketika saya masih kuliah itu, kamu ketika lulus harus siap memimpin gitu kan, karena memang kita akan punya anggota di mana lulusan SMK gitu kan, dan kamu S1 ya nanti akan menjadi pemimpin mereka gitu. Makanya kamu harus siap menjadi pemimpin. Kamu harus belajar berorganisasi seperti itu. Nah, tapi kenyataannya memang ketika saya bekerja juga posisi pertama saya nggak punya gitu kan, nggak punya anggota seperti itu. Nah, kemudian saya simpulkan memang nggak semua tempat kerja atau nggak semua S1 itu bakal jadi pemimpin. Beda-beda kan, tergantung tempatnya, tergantung posisinya, seperti itu. Jadi memang semuanya bertahap, tapi ilmu organisasi khususnya leadership itu justru yang sangat berguna. Itu tidak akan membohongi. Toh kalau sederhananya ngomongin organisasi di platform lowongan pekerjaan aja banyak dicantumkan gitu kan, aktif di berbagai organisasi dan sebagainya lah. Itu salah satu contoh sederhana bahwa ya memang organisasi juga dicari gitu kan. Soft skill itu yang memang dicari juga oleh perusahaan, oleh dunia kerja, karena memang kadang banyak orang yang pintar tapi ketika tidak bisa menyampaikan, bagaimana orang bisa mengerti ya. gitu.
ide-ide brilian kita gitu. Tapi kalau kita idenya sedikit tapi kita bisa mengemasnya dengan luar biasa, itu justru bisa mengundang daya jual ke dunia luar seperti itu. Nah, untuk posisi tentu ya dengan pernah mengalami bagaimana memimpin banyak orang, bagaimana diprotes sana sini, bagaimana cara mengkondisikan teman-teman kita, ya tentu itu ilmu yang sangat berhubungan ya, berkesinambungan gitu. Tapi balik lagi kalau berbicara posisi di perusahaan itu tergantung memang perusahaannya gitu. Saya tidak selalu mengatakan bahwa organisasi akan selalu membawa Anda ke posisi itu, tapi memang bagaimana yang kamu lakukan, bagaimana yang kamu tampilkan, apa yang kamu punya, yaitu yang akan membawa gitu kan. Toh ya nggak sedikit juga ada perusahaan yang memang tidak terlalu, organisasi itu ya tidak terlalu jadi poin utama lah gitu, akademik dulu dan lain-lain. Makanya keduanya harus sinergis, keduanya harus tersambung gitu, keduanya balance, memang keduanya sangat penting. Organisasi bakal jauh membantu kalian. Kalaupun tidak di dunia kerja, ya tentunya di dunia nyata. Kita kan tetap akan hidup bermasyarakat seperti itu. Oke, keren ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru lulusan S1 tapi nggak punya pengalaman organisasi juga nggak perlu insecure gitu ya Kang. Betul. Karena yang dilihat juga balik lagi ke skill yang kita punya, terus apakah perusahaan emang membutuhkan kita atau tidak gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, berarti kan Kang Khalid udah banyak lah ya, kayak organisasi, kerja juga udah lulus juga kan ya. Nah, kira-kira ada nggak sih keinginan Kang Khalid untuk melanjutkan S2 gitu? Oke. Kalau berbicara melanjutkan pendidikan, saya juga salah satu orang yang menganggap pendidikan itu penting ya gitu. Jujur punya plan untuk ke sana gitu, untuk S2. Tapi memang belum waktunya, masih dengan kesibukan-kesibukan yang harus diprioritaskan. Tapi memang kalaupun nanti ada kesempatan untuk lanjut pendidikan, sepertinya akan nyebrang, nggak akan ngambil kimia lagi karena udah terlalu pusing dengan kimia, dengan reaksi, dengan organik dan sebagainya. Itu tuh udah terlalu pusing. Paling ya saya akan ngambil yang memang passion saya, entah itu di ekonomi ataupun hukum, fisip dan sebagainya gitu. Karena memang di luar itu tujuan awalnya kan pengen berbisnis juga, pengen membangun wirausaha sendiri seperti itu. Oke, nah berarti ada ya keinginan untuk melanjut, cuman emang belum tahu kapan. Mohon doanya. Semoga segera. Kalau mau disponsori boleh. Kakak bisa, siapa tahu mau jadi sponsornya Kang Khalid. Oke, nah ini adalah segmen yang teman-teman tunggu nih. Kita bakal nanya tentang perusahaan Glikowings nih Kang. Boleh ya? Boleh. Nah, mungkin banyak nih dari sahabat BKK Bisa yang mungkin udah apply ke websitenya gitu, tapi kok nggak dapet panggilan. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang mereka lihat gitu untuk menerima kandidat yang mereka butuhkan tuh seperti apa? Oke. Untuk lokernya sendiri itu kan sering di-upload di website Glikowings atau enggak di LinkedIn-nya, di Jobstreet-nya, seperti itu ya. Seperti perusahaan-perusahaan umumnya lah. Tapi yang paling dilihat dari perusahaan itu sebetulnya yang pertama, tentu saja di luar yang saya tahu mungkin karena rezeki, karena jodoh, akhirnya orang dipanggil gitu kan. Tapi yang perusahaan lihat adalah bagaimana. Mau minum dulu? Enggak, Oke. aja. Terima kasih. Nah, yang perusahaan paling lihat adalah tentu saja CV-nya gitu kan. Bagaimana latar belakang dia pendidikan, bagaimana dia pengalamannya, entah itu soft skill, hard skill, kemudian pengalaman kerja, itu tentu nilai yang jauh lebih besar lah gitu kan. Ketika memang orang berpengalaman, apalagi posisi yang dibutuhkan berpengalaman. Tapi nggak sedikit juga memang yang dibutuhkan itu fresh grade nih. Yaitu jangan berkecil hati juga buat teman-teman yang memang akan melamar atau tertarik bergabung. Dan ketika teman-teman punya relasi di sana khususnya, yaitu nanti bisa membantu teman-teman gitu kan. Teman-teman bisa jauh lebih tahu informasinya, dan teman-teman juga nanti mungkin dari tim recruiter yang
bisa nanya nih ke yang rekomendasiin siapa gitu kan. Teman-teman bisa bergabungnya ya sesuai itu. CV teman-teman, kemudian rezeki. Berarti balik lagi yang pertama itu rezeki ya. Iya, betul. Tapi berarti bakal dibuka ada terus ya di Jobstreet, di LinkedIn, Iya. terus di website khususnya ada. Selalu dibuka di situ. Ketika memang lagi open karyawan. Oke, nah mungkin teman-teman yang mau apply ke Gliko, terus mungkin emang belum kepanggil, mungkin teman-teman bisa diulang terus supaya nantinya siapa tahu ada rezeki, Betul. terus bisa ketemu sama Kang Khalid dan kemungkinan Ditunggu. teman-teman itu ada di bagian QC mungkin nanti akan diketuai oleh Kang Khalid. Gitu. Aduh. Nah, ditunggu nih sama Kang Khalid gitu. Ya betul tadi yang Mbak sampaikan ya, kalau memang misalnya sudah pernah nge-apply ya udah apply lagi terus gitu, karena kita nggak pernah tahu kan dari sekian kesempatan ternyata yang dapat itu di kesempatan yang keberapa gitu kan. Betul. Dan banyak juga rekan-rekan yang bergabung itu sebetulnya ngelamarnya udah lama nih, tapi kemudian baru digabung gitu, baru dipanggil dan bergabung seperti itu. Itu banyak juga. Jadi kalau memang tertarik dan minat ya terus aja. Jadi Berusaha jangan terus. berkecil hati. Iya. Jadi tetap semangat, semoga cepat kepanggil juga. Terus karena di BKK Bisa juga sering banget ya buka kebetulan untuk Gliko, dan saat ini juga masih buka nih untuk bagian helper quality control ya kan. Cocok. Lagi buka nih. Nah, pas banget nih sama Kang Khalid. Jadi langsung aja buat sahabat BKK Bisa langsung ke websitenya BKK Bisa, terus apply sekarang. Kalau emang belum rezekinya, terus cara berskala terus sampai akhirnya mungkin ada di titik dimana teman-teman bakal kepanggil gitu. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngomongin banyak banget ya Kang ya. Nah, boleh nggak sih sedikit gitu jangan untuk mungkin kan sahabat BKK Bisa nih yang lagi ngerasa capek, jenuh gitu, kayak mereka tuh nggak dapat kerja gitu kan, banyak ya sekarang, apalagi nyari kerja tuh susah banget gitu kan. Nah, ada nggak sih motivasi buat sahabat BKK Bisa gitu supaya mereka tuh lebih semangat lagi gitu? Oke. Sebetulnya saya bukan motivator, tapi memang ketika dikasih kesempatan untuk menyampaikan, saya coba sampaikan dari versi saya. Memang untuk teman-teman yang masih mencari kerja tentu harus terus berikhtiar, harus terus berusaha, karena memang saya pun pernah ada di posisi itu. 3 bulan itu mungkin banyak orang yang mengatakan itu terlalu lama ya bagi mereka yang memang setelah lulus langsung kerja gitu. Nah, dan 3 bulan juga cukup cepat bagi mereka yang memang ternyata setelah lulus bertahun-tahun belum mendapat pekerjaan seperti itu. Dan memang banyak jalan, banyak cerita ya, kita berbeda-beda jalannya. Ya tentu jangan berkecil hati, jangan sampai menyerah gitu, karena kita nggak pernah tahu ketika kita menyerah ternyata tujuan kita itu sedikit lagi gitu kan. Jadi memang ketika teman-teman ingin berkarir, ingin mencari kerja ya terus apply, terus upgrade diri, upgrade kompetensi teman-teman, kemudian juga cari-cari relasi, ketemu orang baru, mencari informasi baru. Teman-teman juga banyak media ya untuk sekarang menghasilkan profit banyak gitu kan, entah itu konten kreator dan lain sebagainya. Dunia sekarang sudah luar biasa, dari rumah aja bisa banyak penghasilan gitu kan. Jadi memang jangan berkecil hati untuk hal itu. Ya terus berusaha, ketika niatnya baik pasti jalannya juga baik seperti itu. Nah, intinya kalau pesan dari saya buat semua yang mendengarkan ini adalah menjadi orang baik atau tidak itu pilihan, tapi menjadi orang yang bermanfaat itu kewajiban gitu. Jadi mari sama-sama kita di dunia saling menebar kebermanfaatan. Terima kasih. Keren banget teman-teman. Semoga selalu jadi orang baik. Amin. Dan para penonton podcast ini juga menjadi orang yang baik dan berguna di luar sana. Amin. Oke, nah berarti kan tadi udah ngasih nih wejangan untuk sahabat BKK Bisa. Kalau untuk nyemangatin diri sendiri nih, untuk motivasi diri sendiri ketika lagi ngerasa capek kerja atau mungkin dulu capek kuliah, itu apa sih hal yang Kang Khalid pegang sampai sekarang gitu? Oke. Pertama, saya selalu ditekankan ketika kamu mau menyerah, ingat-ingat lagi alasan kenapa kamu memulai gitu kan. Dulu pun kan kita memulai ini banyak struggle-nya, banyak rintangannya, tapi kamu bisa di titik ini gitu kan. Nah, kenapa kamu menyerah gitu? Coba ingat-ingat lagi. Sayang kan atas perjuangan-perjuangan kita jika kita selesai di sini. Nah, kemudian juga ya tentu mimpi gitu kan. Saya bukan tipe orang yang
saya hanya ingin berumah tangga, punya anak, kemudian saya hidup sederhana dengan keluarga saya gitu kan. Hidup cukup seperti itu. Nah, tapi banyak mimpi besar yang memang ingin saya kejar gitu kan. Pengen jadi A, pengen jadi B, gitu kan. Pengen berkarir ke top position, kemudian pengen berwirausaha, membangun bisnis bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga ketika punya modal, ketika punya kesempatan besar, kamu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Ya itu mimpi-mimpi besar itu, bahwasanya mungkin banyak ya orang yang baik gitu kan, banyak orang yang juga berbuat kebaikan, tapi ya ketika kita ada di posisi itu, tentu itu yang memang membuat kita bahagia. Balik lagi ya gitu, ingin menjadi manusia yang bermanfaat, tentu mimpinya juga besar, dan yang dicapai adalah orang-orang banyak gitu kan. Gitu sih. Wah, keren ya. Kayaknya dari tadi Kang Khalid ngomonginnya nikah, guys. Mungkin ya ada teman-teman nih yang mau gitu sama Kang Khalid, boleh tukeran SIM. Boleh ya. Nah, mungkin kita udah cukup banget ya ngulik dari ngomong dari tadi. Mungkin Kang Khalid juga capek, terus aku juga capek mungkin. Akhirnya mungkin kita bisa akhiri ini ya Kang Khalid ya. Makasih banget udah mau hadir di acara Ngubar kali ini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, entah di sini atau di luar kantor. Oke. Amin. Terima kasih buat tim BKK Bisa. Semoga sukses terus ya, kedepannya bisa kolaborasi lagi, kerjasama dalam hal-hal baik lainnya. Amin. Terima Oke. kasih. Oke, sahabat BKK, sebelum acara ini kita tutup, jangan lupa nanti untuk like, komen, dan subscribe YouTube BKK Bisa. Kita tutup bareng-bareng ya, Kang. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.